Sepeda baru nih. Sepedaku mana? Di Shopee, beli sepeda, beli semua, di Shopee. Di Shopee, beli baju, Beli semua di Shopee. gratis ongkir, semua ada, beli semua, beli semua di Shopee. Beli semua di Shopee. Shopee adalah aplikasi marketplace yang mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Shopee ini telah hadir di beberapa negara kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Dan tentu saja ada dalam negeri kita Indonesia. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77, Tower 2, Jalan Legend Sudirman, Parman, Palmerah, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja. Shopee memfasilitasi penjualan untuk menjual dengan mudah serta membekali konsumen dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Saat ini, angka undian Shopee telah mencapai 10 juta undian di Google Play. Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini biasa melakukan kegiatan dengan menggunakan gadget termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu, Shopee hadir dalam bentuk aplikasi guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Kategori produk yang ditawarkan Shopee lebih mengarah pada produk fashion dan perlengkapan rumah tangga. Tetapi sampai berjalannya waktu demi kini semua yang sudah ada di Shopee seperti sepeda motor sampai mobil, dan ada juga fitur yang baru dalam Shopee yaitu Shopee Food. Dari situ juga Shopee semakin lengkap dan tidak bisa dipungkiri di zaman semakin modern ini Shopee semakin eksis. Berikut beberapa keunggulan Shopee menurut Chris Frake, CEO Shopee Desember 2016 dalam liputan 6. Yang pertama, memiliki tampilan yang sederhana dan dapat dengan mudah digunakan walaupun pengguna baru. Menjual barang dengan cukup cepat, dapat dilakukan hanya dalam waktu 30 detik. Menawarkan fitur chatting dengan penjual sehingga dengan mudah bisa langsung berinteraksi atau tawar-menawar. Yang selanjutnya, memiliki fitur tawar yang memungkinkan konsumen untuk menawar harga yang sudah ditetapkan oleh penjual. Visi dan misi dari Shopee sendiri adalah visinya, yaitu kami percaya belanja online harus dapat diakses, mudah dan menyenangkan. Ini adalah visi yang diinginkan Shopee untuk disampaikan ke platform setiap hari. Kami percaya pada kekuatan transformasi teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam suatu komunitas. Misinya yaitu untuk menentukan siapa kita, bagaimana kita berbicara, berperilaku atau berinteraksi terhadap situasi apapun. Pada dasarnya, kita sederhana, bahagia dan bersama. Atribut kecuali ini terlihat di setiap langkah perjalanan Shopee. Yang dimaksud sederhana adalah kami percaya pada kesederhanaan ini integrasi memastikan kehidupan yang jujur, membumi dan setia pada diri sendiri. Senang, kami ramah, suka bersenang-senang dan penuh dengan energi. Kami menikmati waktu berkualitas bersama-sama sambil berbelanja online dengan teman dan keluarga, melakukan hal-hal yang kami sukai sebagai unit besar. Berikut adalah struktur organisasi perusahaan. Analisis sistem informasi prosedur berjalan. Shopee merupakan salah satu toko online di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace di mana semua orang dapat menjual barang dan menjadi pembeli di aplikasi ini. Barang yang dijual Shopee pun juga beragam, mulai dari pakaian, peralatan rumah tangga, hingga voucher pulsa atau voucher belanja maupun yang lainnya. Fitur-fiturnya yang ada pada Shopee antara lain Shopee Pay dan koin Shopee. Shopee Pay memudahkan dalam menyimpan seluruh pendapatan dan dana pembelian di Shopee. Koin Shopee adalah mata uang virtual resmi
di Shopee yang dikreditkan ke akun kita setiap kita berhasil belanja di toko Star Seller atau Official. Selanjutnya Transaction Processing System atau TPS. TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar. Untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gajian, inventarisasi. TPS berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Data yang dihasilkan TPS dapat dilihat atau digunakan manajer. Sistem ini bekerja level operasional. Input pada level ini adalah transaksi dan kejadian. Pada studi kasus Shopee yang merupakan TPS adalah yaitu 1. Customer service sebagai resepsionis, 2. sebagai customer relation officer. Selanjutnya penjual ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada. Penjual dapat memperbarui data dari produk-produk yang dijualnya. Selanjutnya pembeli ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada. Pembeli dapat menanyakan hal-hal terkait dengan kejadian. Yang selanjutnya finance melakukan pengelolaan keuangan perusahaan, melakukan penginputan semua transaksi keuangan. Dan yang terakhir adalah quality control atau QC, yaitu memantau produk-produk yang dijual. Yang kedua bertanggung jawab untuk memperoleh kualitas terbaik dalam produk dan jasa perusahaannya. Selanjutnya yaitu manajemen informasi sistem atau MIS atau MIS. MIS mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis, keputusan, dan pembuatan keputusan. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi yang digunakan PT Shopee. Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura. Shopee ini berdiri pada tahun 2015 pertama kali di Singapura dan memperluas jangkauannya ke ekspansi ke beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Karena elemen mobile yang digunakan dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, Shopee menjadi salah satu dari 5 startup e-commerce yang paling disruptif dibandingkan dengan sistem belanja online lainnya seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, Blibli, JDID, dan lain-lainnya. Shopee termasuk salah satu yang termuda, namun promosi yang gencar. Shopee mampu berdiri sejajar dan dengan pesaing-pesaingnya. Shopee sendiri merupakan bagian dari bisnis dan e-commerce yang saat ini sedang naik daun di kalangan masyarakat. Dikarenakan pemanfaatan teknologi sistem informasi yang baik dan mengikuti zaman, sehingga Shopee mampu bersaing dalam dunia bisnis. Yang selanjutnya yaitu teknologi yang digunakan PT Shopee. 1. Transaction Processing System atau TPS. Transaction Processing System TPS merupakan sebuah sistem informasi yang terkomputerisasi dan dikembangkan untuk menggunakan memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis yang rutin, misalnya daftar gaji dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu Decision Support System atau DSS. DSS hampir sama dengan MIS karena sama-sama menggunakan basis data. Sebagai sumber data, DSS bermula dari MIS karena menekankan pada fungsi pendukung pembuat keputusan di seluruh tahap-tahapnya. Meskipun keputusan aktual tetap wewenang eksklusif pembuatan keputusan. Yang selanjutnya yaitu flowcard penjualan PT Shopee. Calon pembeli diasumsikan login ke dalam aplikasi terlebih dahulu.
Kemudian mengetikkan nama barang yang akan dicari pada kolom pencarian. Setelah ditemukan, pelanggan memilih barang tersebut dan memasukkan ke dalam keranjang. Kemudian, jika sudah sesuai, pelanggan dapat memilih check out. Jika dirasa yakin, maka pelanggan dapat memasukkan nama dan alamat tujuan hingga memilih metode pembayaran. Setelah semua selesai, pelanggan dapat melakukan konfirmasi. Kemudian oleh penjual barang tersebut dikemas dan akan dikirim oleh kurir hingga sampai ke tempat atau alamat tujuan. Yang selanjutnya yaitu tantangan, permasalahan, dan solusi dalam perusahaan PT Shopee International Indonesia. Tantangan pertama adalah dalam menjaga konsisten dan komunikasi yang lancar di media sosial melalui konten unik yang merefleksikan nilai-nilai dan mempersonaliti perusahaan serta memastikan jalur komunikasi dua arah dengan pengguna. Ujar CEO Shopee Chris Feng saat dihubungi Warta Ekonomi Jakarta. Dikatakan Chris, Shopee memiliki tim media sosial yang berdedikasikan secara konsisten menciptakan beragam aktivitas digital yang melibatkan para pengguna. Selanjutnya adalah menyelesaikan permasalahan yang muncul dari hasil komunikasi dengan pengguna secara strategis dan cepat. Tim media sosial Shopee juga bertanggung jawab untuk memonitor percakapan serta menanggapi pengguna secara cepat. Pemasaran Shopee. 1. Produk, jasa pengiriman. 2. Price atau harga. Shopee memberikan minimum charge untuk setiap pembayaran di atas 40.000. 3. Place atau tempat. Online shop dapat menanyakan harga atau pertanyaan apapun terkait produk kepada penjual secara langsung dan lebih simpel. 4. Promotion atau promosi. Promosi yang dilakukan pihak Shopee sangatlah bervariasi, mulai dari periklanan, spanduk, banner, radio, dan secara sosial. Kelebihan dan kekurangan PT Shopee International Indonesia. Shopee merupakan platform belanja online yang mampu memberikan layanan terbaik bagi seluruh masyarakat dan pelanggan. Oleh sebab itu, jangan heran jika jenis platform ini memiliki ribuan pengunjung dalam setiap harinya. Adapun kelebihan dari aplikasi Shopee yang dikutip dari situs mytekno.com. Memiliki aplikasi yang mudah digunakan, salah satu keinginan masyarakat adalah dapat membeli sesuatu yang dengan cepat, mudah, dan tidak ribet atau praktis. Shopee yang ada di saat ini, Shopee sendiri memiliki fitur aplikasi yang dapat kalian download di Play Store melalui HP kalian. Fitur ini memiliki banyak layanan, salah satu ketersediaan barang yang dibutuhkan semua ada, mulai dari jenis pakaian, HP, laptop, dan masih banyak lagi. Selain itu, fitur Shopee sendiri memiliki jaminan harga termurah yang dapat kalian bandingkan dengan harga pasaran biasa, sehingga tidak heran jika Shopee memiliki ribuan pelanggan atau pengunjung dalam setiap harinya. Cara pembayaran beragam. Selain memberikan layanan aplikasi yang mudah digunakan, Shopee sendiri masih menyediakan berbagai cara pembayaran yang mudah kalian untuk melakukan pembayaran. Ada beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk melakukan pembayaran di antara sebagai berikut. 1. Melalui kartu kredit seperti transfer bank atau antar ATM. 2. Melalui Indomaret. 3. Melalui Alfamart. 4. Melalui ShopeePay. 5. Melalui Shopee Pay Later. 6. Melalui One Click. 7. Melalui Kredivo. 8. Melalui cicilan kartu kredit. 9. Dan layanan COD atau Cash on Delivery. Fitur layanan pembayaran tersebut dapat kalian pilih sesuai keinginan. Caranya, kalian cukup pilih metode pembayaran, nanti akan muncul secara otomatis pilihan pembayaran yang dapat kalian pilih. Jika sudah oke, pembayaran selesai dan kalian tinggal transaksi saja. COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Tanpa tabungan, tanpa rekening. Pakai Shopee COD. Shopee COD, Shopee COD.
pasti dapat gratis ongkir. Shopee COD, Shopee COD, Pasti dijamin aman. pakai Shopee COD. Fitur COD atau cash on delivery selain dengan cara online, Shopee masih menyediakan layanan pembayaran dengan sistem COD. Tujuan ini untuk lebih memudahkan dalam melakukan pembayaran. Selain itu, dengan adanya sistem COD juga ternyata dapat menambahkan kepercayaan pelanggan terutama dalam melakukan pembelian di Shopee, sehingga masyarakat tidak takut tertipu atau yang lainnya. Fitur layanan COD sekarang ini berdasarkan faktanya banyak sekali dipakai oleh masyarakat atau pelanggan dalam melakukan pembayaran di marketplace atau di Shopee. Jadi bagi kalian yang masih ragu untuk melakukan pembelian di Shopee, maka saya sarankan lebih baik melakukan pembayaran dengan sistem COD. Terus untuk masalah biaya ongkos kirim, harga sama saja dengan pembayaran melalui online. Sering memberikan promo menarik. Untuk yang selanjutnya, dari banyak layanan fitur Shopee sendiri masih memberikan kejutan yang spesial, yakni promo yang menarik dengan harga termurah, mulai dari diskon besar, gratis ongkir, dan potongan-potongan harga lainnya. Toko online Shopee ini biasanya akan memberikan promo besar di hari-hari tertentu, misalnya di hari spesial, hari Minggu, hari peringatan, hari tahun baru, dan hari-hari lainnya. Bahkan hampir setiap bulannya toko online Shopee ini selalu memberikan promo, sehingga tidak heran jika jenis marketplace ini banyak disukai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pembeli bisa mendapatkan uang. Layanan ini merupakan sebuah layanan spesial dari Shopee, karena pembeli masih akan diberikan uang yang nantinya akan kalian gunakan untuk keperluan kalian sendiri. Biasanya layanan ini dipakai oleh seseorang yang menjadi dropshipper Shopee, yang maksudnya mereka akan mengambil barang dari Shopee dengan sistem dropshipper, lalu mereka akan menjual lagi di tempat yang biasa berbeda atau yang sama. Fitur Shopee ini merupakan fitur yang dapat dijadikan sebagai salah satu usaha kalian. Selain dapat membeli, kalian juga masih dapat menjual dengan harga yang berbeda, dan keuntungan pun langsung masuk ke dompet kalian sendiri. Itulah keuntungan dari fitur layanan Shopee. Kekurangan belanja di Shopee. Ada keuntungan, tentu ada kekurangan. Hal ini memang sudah sewajarnya, sama seperti dunia perbisnisan, misal seperti platform toko online atau tempat di mana kita dapat melakukan belanja melalui online Shopee. Setelah kita mengulas tentang beberapa keuntungan, maka selanjutnya saya akan memberikan sedikit kekurangan dari Shopee berdasarkan faktanya. Adapun penjelasan sebagai berikut. Customer service lambat membalas. Kekurangan dari pertama, biasanya di customer service Shopee terbilang sangat lama dalam membalas, sehingga tidak banyak jika pelanggan komplain. Karena berdasarkan faktanya, setiap pelanggan ingin sekali dapat dilayani dengan cepat. Namun dalam hal ini kalian tidak perlu mengkhawatirkan, karena sering meningkatnya pelanggan dan banyaknya orang komplain. Kini Shopee sudah memperbaiki kekurangan tersebut, sehingga saat ini Shopee dapat dikatakan sudah cukup baik dan segi pelayanan. Ketentuan promo gratis ongkir yang ribet. Kekurangan kedua yakni ketentuan promo ongkir yang memang agak ribet. Ini merupakan kekurangan dari Shopee yang biasanya banyak masyarakat atau pelanggan mengeluh dalam hal itu. Biasanya promo gratis ongkir hanya akan berlaku terdapat orang-orang yang biasa belanja sama. Bagi mereka yang mungkin sedikit mudah untuk menikmati gratis ongkir tersebut, namun bagi pembeli yang biasa membeli tidak banyak. Biasanya mereka akan mengalami kesulitan dalam menikmati promo gratis ongkir tersebut. Itu kekurangan dari Shopee dalam hal tertentu promo gratis ongkir. Hal tersebut mungkin sudah biasa di dunia perbisnisan, sehingga bagi kalian yang belum tahu, jangan kaget. Sering menemui penjual yang kurang baik.
Untuk hal ini, kalian harus belajar dapat memilih penjual yang baik sesuai harapan kita. Karena di semua penjual Shopee sendiri itu tidak semua berasal dari asli perusahaan Shopee. Karena banyak penjual tersebut berasal dari luar atau lokal. Kebanyakan mereka hanya nitip atau nebeng saja dengan sistem sewa labrakan di mall. Kan itu ada banyak sekali penjual mulai dari makanan, minuman, pakaian, dan lain-lainnya. Mereka itu hanya nitip atau sewa lapak saja. Jadi intinya sama dengan yang ada di lapak online Shopee. Dari sekian persen mereka berasal dari penjual luar. Sehingga bagi kalian harus pandai-pandai dalam memilih penjualan. Karena pada penjualan maka beda orang pula. Kira-kira begitu kelebihan dan kekurangan dari Shopee. Namun marketplace tersebut tetaplah aman dan terpercaya untuk melakukan perbelanjaan. Shopee 1111 Pizza. Shopee Pipi. Shopee 1111. Shopee Pipi. Shopee 1111. Shopee Pipi. Shopee 1111. Shopee Pipi. Shopee 1111. Beli semua di Shopee gratis ongkir. Investasi dana. Platform Shopee mendapatkan suntikan dana modal untuk pengembangan bisnisnya dari induk perusahaan C Limited atau SE sebesar 575 juta dolar Amerika Serikat. Tambahan modal itu diterima dari hasil penjualan surat utang yang dikonversi menjadi saham convertible notes sebesar 2,25% hingga 2023. C berencana menggunakan dana yang didapat untuk memajukan pertumbuhan bisnis di kawasan termasuk pertumbuhan platform e-commerce Shopee di pasar-pasar utama seperti Indonesia, kata Presiden Direktur sekaligus CEO Grupsia Forest LI melalui keterangan tertulis pada kompas.com. LI menjelaskan awal C meningkatkan besaran penawaran diri. Angka pertama senilai 400 juta dolar Amerika Serikat jadi 500 juta dolar Amerika Serikat. Belakangan SEA turut menawarkan opsi Green Shoe besar 15% untuk para pembeli pertama yang kemudian membuat penawaran berkembang sampai 575 juta dolar Amerika Serikat. Menurut LI, bisnis Shopee berkembang pesat bahkan melebihi ekspektasi yang telah diukur sebelumnya. Perusahaan juga disebut dapat beroperasi lebih efisien yang sejalan dengan pertumbuhannya. Melalui tambahan dana untuk menyokong inovasi, kami percaya Shopee akan terus berkembang. Sejalan dengan ini, kami terus menyempurnakan fitur-fitur platform, layanan, dan pilihan produk untuk menjawab kebutuhan dan permintaan pengguna di kawasan. Tutur Chief Executive Officer Shopee, Chris Fang secara terpisah. Proyeksi pertumbuhan. Berdasarkan riwayat sejak awal tahun, Shopee mencatat perolehan gross Chris Fang secara terpisah. Gross merchandise value sebesar 1,95 miliar dolar Amerika Serikat pada kuartal 2018. Perolehan tersebut tumbuh 199,5% dibanding periode yang sama tahun 2017. Adapun nilai GMV Shopee diproyeksi pada kisaran 8,2 hingga 8,7 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang 2018. Proyeksi tersebut sekaligus mencerminkan pertumbuhan yang diperkirakan sekitar 99,4% sampai 111,5% dibanding tahun sebelumnya.